Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya ucapkan selamat datang kepada jemaat yang mengikuti ibadah secara onsite maupun online dalam ibadah raya Safari Park Baptist Fellowship pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu teduh. Saya akan membacakan dari Mazmur 108 ayat 4-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan karena kita percaya kita memiliki Allah yang hebat, kita percaya kita memiliki Allah yang dahsyat, kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Allah sumber kuasa. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Kita percaya bahwa sumber kekuatan dalam kehidupan kita adalah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kita mau merenungkan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita telah melewati setengah tahun, kita telah melewati 2024, hampir setengah, bahkan sudah setengah tahun. Kita mau melihat begitu banyak kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Musim demi musim, hari demi hari, tahun demi tahun kita lewati. Kita bisa merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita.
Kita mengucap syukur pada Tuhan. Kita mau lebih dalam menyembah Dia. Sebab kasih Tuhan dalam kehidupan kita lebih luas dari samudra, dan kebaikannya tidak pernah habis dalam kehidupan kita. bersamamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau terus mengucap syukur, kami mau terus ya Tuhan berharap kepada-Mu di musim-musim kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan,
Kau Allah Maha Tahu, Kau Allah Maha menyediakan segala apapun yang kami perlukan ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa hati kami, membawa tubuh kami, jiwa kami datang padamu ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa kami, ini permohonan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan memberikan yang terbaik. Kita mau mempersiapkan yang terbaik yang kita miliki untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Panggilan memberi, Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sembahan kami ini sebagai rasa syukur kami, cinta kami, dan hormat kami kepada Engkau Tuhan. Begitu besar kasih dan karunia yang tercurah dalam kehidupan kami. Bahkan berkat kemurahan-Mu terus tercurah dalam kehidupan kami hari pas hari ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami dan keperluan kami ini untuk pelayanan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye.
akan mendengarkan persembahan pujian dari mahasiswa STT Baptis Bandung dan Pak Julius. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk pujiannya. Selanjutnya ada doa anak. Saya mengundang setiap anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu untuk maju ke depan dan Bapak Adit yang akan berdoa.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami menyerahkan anak kami, adik-adik kami Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan urapi mereka Tuhan, supaya bisa menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan, dan sayang sama Tuhan. Berarti mereka Tuhan berikan hikmat, kepintaran untuk bisa memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu mereka ya Bapa. Memberkati guru-guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan materi yang akan disampaikan, kiranya Tuhan memberkati mereka ya Bapa. Kami serahkan waktu pembelajaran mereka dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Hans untuk mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan nats firman Tuhan yang akan dibawakan hari ini dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita mau minta Tuhan untuk menyelidiki setiap hati kita, karena Tuhan yang mengenal setiap pribadi kita jauh lebih siapapun bahkan orang-orang terdekat kita. Bagai padang
Sungguh hanya Engkau yang mengenal setiap pribadi dan isi hati kami. Tidak ada satu pun yang tersembunyi dalam kehidupan kami. Dan Tuhan menelisik kedalaman hati kami. Tuhan mengerti, Tuhan memahami apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi beban dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hidup dalam hidup kami, Allah yang begitu kami percaya, dan kepada Allah kami beriman, dan kami tidak sedikit pun berniat untuk meninggalkan Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk karena kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi Bapak. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang begitu terbatas ini Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan sampaikan kepada jemaat di tempat ini, biarlah Tuhan yang menyampaikan melalui hamba-Mu yang terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kembali berada di tempat. Ya. Baik. Mungkin gennya bisa dikurangi dari monitor. Baik, terima kasih Bapak Ibu, dan kami mengucap syukur. Tak kenal maka tak sayang. Beberapa mungkin sudah kenal dengan saya. Saya Hans Maria Pratama, dan mengucap syukur kami dipercaya untuk menggembalakan di Pos PI Villa Duta Kristus nama kami. Dan saat ini, hari ini kami beribadah setiap jam 1 siang. Dan ada 2 tempat di mana kami beribadah, yaitu di Villa Duta, di tempat Bapak dan Ibu, dan juga satu lagi ada di Ciapus. Dan setiap hari Kamis kami mengadakan ibadah di salah satu rumah jemaat. Dan kami mengucap syukur setiap hari semakin hari Tuhan semakin tambahkan. Banyak orang yang terhilang, banyak saudara-saudara kita yang masih belum mengenal Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa kami memiliki tim yang luar biasa. Nah, terima kasih juga Pak Ati, Bapak dan Ibu yang sudah selalu mendoakan kami, mensupport kami. Kami mengucap syukur. Dan kami rindu punya tempat seperti ini juga. Mohon doakan agar kami punya hati untuk betul-betul menabung bersama-sama agar kami dapat memiliki tempat seperti ini juga. Karena tidak banyak gereja-gereja yang bisa dibangun, karena kenapa izinnya sangat sulit. Tetapi kami mengucap syukur saat ini ada satu tempat di Ciatus dan kami boleh beribadah di sana bersama-sama, dan rencana kami, kerinduan kami bersama, kami akan menabung untuk membuat sebuah tempat dan kami namakan rumah doa. Dan mohon dukungan dari Bapak Ibu biarlah semuanya dapat terlaksana. Salam dari para saudara-saudara kami di Ciapus, di Cipaku, dan juga di Villa Duta. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini tema yang diberikan dari Bapak Gembala yaitu Allah Maha Tahu. Dan saya memberikan judul yaitu Allah Mengenal Anda. Sama seperti pujian yang tadi ya. Allah itu rindu, membuat kita memiliki kerinduan dan memberikan kita kerinduan agar kita betul-betul datang ke hadirat Tuhan. Allah mengenal setiap pribadi kita. Apapun yang sedang kita alami saat ini, apapun yang sedang kita rasakan, apapun yang sedang kita gumuli saat ini, Tuhan tahu. Dan di ayat yang selanjutnya, Mas, next slide. Ya, Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 dikatakan, Urut memimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui, ya Tuhan.
Nah, yang pertama yang dapat kita pelajari, ada 3 hal yang dapat kita pelajari tentang Allah mengenal kita. Yang pertama adalah sama seperti pujian tadi, tidak ada yang tersembunyi. Mungkin saya melihat Bapak Ibu saat ini semuanya aman ya, tidak ada masalah, semua yang datang dengan sukacita, tetapi kami tidak tahu apa yang ada di dalam isi pikiran dan hati Bapak. Tetapi ingat, seringkali banyak hal yang mempengaruhi kehidupan kita, masalah dalam hidup kita, betul? Pasti kita memahami dan kita mengerti apa sih masalah dalam kehidupan kita. Tentunya seperti yang diucapkan di slide ini ya, problema kehidupan kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu hanya Bapak Ibu yang dapat menjawab. Biasanya yang terjadi adalah pergumulan kita tentang ekonomi, betul? Keluarga, bisnis, usaha. Ada yang cari jodoh? Masih ya? Puji Tuhan saya sudah menemukan jodohnya. Sekian tahun, 5 tahun kami berpisah, dan 4 tahun kemudian akhirnya kami bertemu kembali. Jadi Bapak Ibu, lebih tepatnya saudara dan saudari, jangan takut, jodohnya gak kemana-mana. Kalau Tuhan sudah siapkan, tenang saja ya. Tuhan tahu, jadi tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Tadi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan itu menyelidiki kita, dan Dia tahu ketika kita berdiri, ketika kita duduk, lagi ngapain aja kita, Tuhan tuh pasti tahu. Apa yang di dalam pikiran kita, di hati kita, Tuhan tahu. Nah, Bapak Ibu, seringkali problema kehidupan kita ini membuat kita jadi orang yang lebih introvert atau lebih suka menyendiri, betul ya? Karena kenapa? Biasanya para laki-laki, para pria, mereka akan lebih ambil waktu untuk sendirian. Karena kenapa? Lebih nyaman. Kalau kita dekat dengan pasangan kita, bukannya, ya memang ada pasangan yang membantu, tetapi ada juga pasangan yang tidak mengerti. Kamu kenapa sih? Kok diem aja seharian? Contoh kalau istri saya, kalau saya lagi diem seharian, nggak ngasih kabar atau nggak ngomong apapun, tidak sepatah kata pun keluar dari mulut saya, dia pasti diam, dia pasti menghindar. Kalau dia udah kesel banget, dia akan meneteskan air mata. Kenapa? Karena wanita lebih kepada perasaan, tetapi para pria pastinya akan lebih berpikir secara logika. Bagaimana saya harus menyelesaikan setiap masalah yang ada? Bagaimana saya harus mencukupi keluarga saya? Bagaimana masa depan saya nanti? Bagaimana kalau adik-adik saya nggak sekolah? Saya harus gimana? Saya harus ngapain? Ingat Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita takutkan, kalau kita serahkan kepada Tuhan pasti aman, pasti damai. Seringkali beban kehidupan kita itu selalu membuat kita semakin hari semakin terpuruk, betul? Karena kenapa? Kita hanya mengingat masalahnya, bukan mengingat Tuhannya. Pertanyaannya adalah ketika kita menghadapi masalah, Tuhannya dikemanain? Nah, seringkali Tuhan itu dilupakan dulu. Tanya Tuhannya, ini lagi ada masalah nih, besok nih udah deadline, harus kerjakan ini, harus selesai, dan ini sudah ada begini lagi. Bapak Ibu, sama, saya pun merasakan seperti itu. Ketika ada masalah saya hanya diam, nggak mau cerita, sama sekali tidak pernah cerita kepada pasangan saya atau kepada teman-teman dari tim di gereja. Tetapi apa yang saya coba cari adalah, Tuhan, ini mau dikemanain? Ini mau seperti apa? Kami mohon pimpinan Tuhan. Apakah seperti itu terus? Enggak. Kami sama. Tetapi yang membuat kita kembali kepada Tuhan adalah diri kita sendiri. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan tahu semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya, yang kedua,
mengalami sifat Allah. Bapak Ibu, bagaimana kita dapat mengalami sifat Allah? Dengan apa caranya? Menyadari bahwa Tuhan Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa yang dapat memberikan ketenangan kepada kita. Nah, sama seperti yang tadi, ketika problema kehidupan itu menghimpit kehidupan kita, masalah kita nggak ngerti jalan keluarnya seperti apa. Nah, bagaimana kita dapat mengalami sifat Allah? Dengan menyadari bahwa Tuhan itu ada. Pertanyaannya, apakah kita sering menyadari dan mengalami sifat Allah itu? Saya pribadi pastinya sering juga jatuh. Kenapa jatuh? Karena itu kembali lagi, ketika kita berfokus kepada masalah dalam hidup kita, maka masalah itu tidak akan pernah selesai. Karena apa? Fokusnya dengan hambatan yang ada di depan kita. Kita tidak berpikir bagaimana cara kita menerobos hambatan itu. Padahal kita punya Tuhan. Tuhan yang beri kita kekuatan. Sama Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, kita mampu melakukan segala perkara. Tetapi ketika kita jauh daripada Tuhan, maka kekuatan kita hilang. Satu waktu saya pernah mengalami namanya kekosongan, di mana satu saat itu rasanya Tuhan capek banget, lelah loh. Pagi berangkat kerja, pulang sore, sorenya langsung lanjut ke pelayanan. Gitu terus. Satu titik saya pernah betul-betul merasa Tuhan capek. Akhirnya diingatkan Tuhan bahwa ambil waktu untuk menyendiri. Minggu lalu saya menyampaikan tentang ambil waktu untuk sendiri. Tuhan menyampaikan bahwa ketika mereka sedang melayani satu kota selama 6 hari lamanya. Nah, setelah 6 hari kemudian Tuhan tarik para murid-muridnya. Ayo, Yakobus, Yohanes, Petrus, kita pergi ke satu tempat. Kita ambil waktu untuk sendiri. Apa yang mereka lakukan? Teladan Tuhan Yesus cuma satu, berdoa. Tuhan Yesus hanya mengajarkan kita untuk datang kembali kepada Bapa. Tetapi sisi manusia kita seringkali membuat kita lemah. Karena kenapa? Ketika kita sedang mengalami keruwetan dalam hidup kita, pusingan, beban dalam hidup kita, tetapi beban itu yang terus kita pikirkan, yang kita pegang teguh, bukan Tuhannya. Tuhan mengajarkan kita mengingat kembali bahwa kita harus menyadari bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Hadir. Jadi jangan sampai kita tidak mengalami hal itu. Proses dalam kehidupan setiap kita masih berbeda-beda. Bagaimana kita menghadapinya pun kita berbeda-beda. Maka pesan dari firman ini adalah bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu Saudara adalah sadari bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Hadir. Ketika problema, ketika masalah dalam kehidupan kita menghimpit, ingat Tuhan yang akan memberikan kita keluar, jalan keluar dan kekuatan. Ketika kita mengalami sifat Allah, sadari bahwa Tuhan itu Maha Hadir dan Maha Kuasa. Dan yang terakhir, saya tidak lama-lama Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah membuat kita memuji Allah. Bapak Ibu, pernahkah kita bercermin? Kayaknya 5 menit tadi juga pasti kita bercermin ya. Apakah kita mengingat satu titik ada jerawat di jidat kita, di wajah kita ini, ada di pipi, ada di hidung. Tadi saya baru lihat, ternyata saya punya jerawat di hidung. Wah, kalau yang wanita pasti akan pusing ya. Aduh, ini jerawat gitu. Kenapa harus ada di waktu-waktu yang tidak tepat? Tetapi dari situ diingatkan lagi bahwa jangan memikirkan hari esok. Seperti yang Tuhan katakan, jangan khawatir. Kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Besok ada kesusahan lainnya. Kayaknya nggak ada yang senang gitu ya, kesusahan lainnya.
Nah, kesusahan itu akan terus berlanjut. Maksudnya adalah ketika kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, itu akan membentuk dan mendewasakan kita, dan membentuk juga kebiasaan kita untuk bagaimana ketika kita menghadapi masalah hidup kita, apa yang akan kita lakukan. Yang utama dan terutama yaitu mencari Tuhan. Seringkali kita jatuh dan bangun pasti. Karena kenapa? Ketika kita berfokus kepada masalah tapi tidak berfokus kepada apa yang di depan. Secara manusia kita kan bukan Senayan ya, bukan paranormal yang bisa melihat beberapa waktu ke depan, oh nanti akan terjadi seperti ini, seperti ini. Tetapi begini, Allah menjadikan kita agar kita betul-betul memahami dan mengimani bahwa Tuhan itu memiliki rancangan yang baik dalam hidup kita. Yeremia 29 ayat 11, ada yang apa? Boleh ditampilkan Mas? Yeremia 29 ayat 11, salah satu ayat favorit saya yang mengingatkan tentang masa depan. Setiap kita memiliki masa depan yang baik. Setiap kita punya masa depan yang sukses. Pasti ada. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu, dalam ayat ini diingatkan bahwa setiap kita punya rancangan-rancangan. Secara manusia kita punya rencana, pastinya ya. Wah, saya bulan depan pengen ngajuin rumah, bulan depan pengen ngajuin motor, bulan depan pengen ngajuin mobil, bulan depan pengen naik jabatan. Nah, itu terjadi bagaimana proses kita dalam pekerjaan kita. Juga jangan lupa bahwa Tuhan memang betul merancangkan segala sesuatu yang indah bagi kita. Rancangan-rancangan Tuhan itu selalu damai sejahtera, tetapi bagi kita manusia, rancangan Tuhan itu seperti gak enak. Kalian merasakan? Bapak Ibu, sedikit kesaksian sebelum saya berada di belakang mimbar, bukan di atas mimbar ya. Di belakang mimbar ini, kehidupan saya tidak seperti ini. Saya mengalami namanya proses kehidupan dari kecil harus pindah dari satu kota ke satu kota karena kenapa? Orang tua kami berpisah. Tetapi yang saya syukuri adalah dalam perjalanan kehidupan ini, ketika saya melihat teman-teman kok kayaknya gampang ya, enak banget. Mereka ketika sudah lulus dari sekolah, mereka bisa dapat pekerjaan. Wah, secara manusia iri dong, kok gampang banget mereka dari kerjaan. Saya selama 1 tahun ketika lulus SMA itu harus nganggur. Saya coba melamar ke sana kemari, saya coba melamar ke salah satu perusahaan parkir, dan puji Tuhan ketika tes tinggi badan nggak lulus, padahal kurang 1 senti katanya. Aduh, ya sudahlah, padahal mau cuma jadi tukang parkir loh. Nah, saya bersyukur dari situ, coba lagi, semua dicoba sampai akhirnya saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan di bagian administrasi di salah satu gereja di Sukabumi. Kemudian ada salah satu gembala gereja di Bogor menghubungi, kamu mau nggak untuk kuliah? Duh, kuliah apa nih Pak? Kuliah di Sekolah Tinggi Teologi. Oke. Saya ambil 2011 sampai akhirnya 2019 baru lulus jadi mahasiswa abadi. Dan itu ya teman-teman, karena jadi mahasiswa abadi itu gak enak, 7 kali lebaran, 7 kali puasa gak lulus. Aduh, tapi puji Tuhannya 2019 akhirnya Tuhan kasih kesempatan untuk lulus. Dan ketika lulus masih nganggur, masih puji Tuhannya. Nah, bersyukur bahwa proses itu semakin hari semakin Tuhan jadikan. Akhirnya 2019 kami lulus, ketemu dengan istri tercinta saat ini, sampai akhirnya selama setahun kami sama-sama nganggur ya Bapak Ibu. Tetapi kami bersyukur, mata kami terus berpikir,
Mungkin karena keturunan China sekali ya. Jadi otak kami gimana caranya kita harus menghasilkan. Minimal kami punya uang. Dan akhirnya kami kerjasama pikirin, cari frozen food, kami jual, kami antar, kami jual, kami antar, kami jual, kami antar. Sampai Sukabumi pun kami antar. Karena kenapa? Demi berjuang. Nah sampai akhirnya Tuhan panggil untuk mengajar di salah satu sekolah SD. Selama 1 tahun 2020 pas COVID, jadi sales motor, jadi sales mobil, keliling ke sana kemari. Yang lain pada masuk rumah, kita kayak apa? Cari konsumen. Gimana saya bisa dapat konsumen? Harus datang ke rumah-rumah, tanyain nomor teleponnya, gimana kenalan sama mereka. Akhirnya sampailah ketika itu harus mengajar dan kemudian ada panggilan mengajar di tempat lain. Dan saat ini saya mengajar di salah satu sekolah swasta di daerah Bogor. Dan sampai saat ini. Dan kami mengucap syukur bahwa proses setiap kita itu berbeda. Intinya satu, sabar. Pegang ayat yang tadi, bahwa kita semua punya rancangan yang indah. Punya rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah sekalipun memberikan kepada kita rancangan-rancangan kecelakaan. Tetapi Tuhan memberikan rancangan damai sukacita buat kita. Pegang janji itu, betul-betul teguhkan hati kita. Jangan goyah dan tetaplah di dalam Tuhan. Slide yang terakhir sebagai penutup. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui ya Tuhan. Saat lidah kita tidak mampu berucap, mulut kita udah gak tahu mau berkata-kata apa, Tuhan sudah tahu. Jadi Bapak Ibu, Allah mengenal saya, Allah mengenal Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Alami sifat Allah, yaitu dalam menyadari kemahakuasaan Allah akan hidup kita. Yang terakhir adalah kita akan memuji Allah. Sama seperti pujian, ku kagum akan Engkau. Mari saya undang para pemain musik untuk datang ke depan dan kita akan berdoa. Tuhan tahu satu pujian ini mengingatkan kita untuk tetap mengandalkan kepada Tuhan. Kejar Tuhan sedemikian rupa. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka saya mengingatkan kembali kepada kita semua, terutama juga saya. Fokuslah kepada Tuhan, carilah Tuhan terlebih dahulu, maka Tuhan akan menambahkan setiap hal kepada kita. Kerinduan kita, pergumulan kita, harapan kita, Tuhan akan wujudkan. Tinggal menanti, bersabar, dan terus mengucap syukur. Apapun yang ada saat ini, syukuri, karena Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini. Mimpi kita tinggi, mimpi kita besar, tetapi kita yakin dan percaya bahwa untuk meraih mimpi itu kita perlu menaiki tangga proses kehidupan kita. Satu pujian ini akan dinaikkan, yaitu mengejar hadirat dan mengingatkan kita untuk kembali dekat kepada Tuhan. Dekat padamu itu rindu. Resapi setiap kata-kata yang ada dalam diri kita. Setiap katamu kamu menurut.
Engkau maha tahu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Mungkin di saat ini Tuhan, hati kami hancur Tuhan, dengan permasalahan-permasalahan kami Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan mungkin menghadapi semua persoalan dalam iman kami Tuhan. Tapi Engkau Tuhan, Allah kami, Allah yang hidup, yang kami sembah, yaitu Allah Maha Tahu. Engkau mengenal kami Tuhan. Mungkin kami tidak bisa menyampaikan sekata apapun Tuhan kepada Engkau Tuhan. Engkau melihat seberapa kami menangis di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami Tuhan untuk semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan, semakin mengenal Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat akan iman-Mu Tuhan, dan terus hidup di dalam pengharapan Tuhan. Dunia boleh mengecewakan kami Tuhan, tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Ampuni kami Tuhan jika kami hari-hari terakhir kami ini sebelum kami beribadah kami menjauh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Kami diingatkan Tuhan untuk kembali pada Engkau ya Bapa, membangun kembali hubungan kami Tuhan untuk semakin dekat di hadapan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja LCBC yang ada di Amerika Tuhan, gereja partner kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kondisi perpolitikan di Amerika sedang tidak baik Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang ada di Amerika Tuhan. Kiranya Tuhan jaga dan lindungi Tuhan, bahkan gereja-gereja yang ada di Amerika Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong menyertai setiap kegiatan pelayanan yang dilakukan ya Tuhan, untuk bisa menjangkau banyak jiwa Tuhan, bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, siapa Yesus, siapa Tuhan kami yang kami sembah ya Tuhan, yang memberikan keselamatan untuk kami ya Tuhan. Tidak ada satupun Allah lain di dunia ini selain Yesus yang kami sembah Tuhan, yang membuat kami selamat dari hukuman dosa. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati pikiran kita, mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak, menantu, bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah dalam pendidikan anak-anakmu, cucu-cucumu, diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga bisa menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Diberkatilah setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, bahkan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang takut akan Tuhan, yang cinta akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai menjemput kita yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar.